Visi, jika kita berbicara tentang visi, maka itu adalah merupakan pandangan ke depan ataupun harapan yang ingin dicapai ketika kelak. Di sini visi yang saya tentukan yaitu mewujudkan siswa yang cerdas, berkarakter, sehat, terampil, sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan ketercapaian visi di masa mendatang, maka perlu diadakan yang namanya ATAP. ATAP yaitu A, awal, yaitu merupakan kekuatan, aset, yaitu kita mencari aset yang ada di dalam komunitas, kekuatan dalam komunitas, potensi yang ada dalam komunitas. Setelah itu ada tantangan, yaitu keresahan yang perlu dilampaui untuk mewujudkan harapan untuk mencapai visi yang kita tentukan. Selanjutnya ada aksi, yaitu kontribusi individu pendidik yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan harapan atau mencapai visi. Dan yang terakhir yaitu P, pembelajaran, yaitu pembelajaran bermakna atau adab kebiasaan yang diharapkan untuk tumbuh dan melekat, serta dibawa murid hingga dewasa. Kegiatan lanjutan setelah kita sudah menentukan visi, kita sudah memprosesnya dengan menggunakan ATAP atau atap tadi, baru kita bisa melakukan ataupun menyusun prakarsa perubahan. Di sini prakarsa perubahan yang saya inginkan yaitu mewujudkan pembiasaan bertegur sapa sesama warga sekolah. Setelah kita menentukan dari prakarsa perubahan, selanjutnya kita jabarkan dari rencana ataupun prakarsa tadi menjadi tahapan-tahapan baja yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu B, buat pertanyaan utama, dan dilanjutkan dengan A, ambil pelajaran, lalu lanjut dengan G, gali mimpi, lalu C, jabarkan rencana, dan yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Tahapan bagja yang pertama sesuai dengan prakarsa perubahan yaitu mewujudkan pembiasaan bertegur sapa sesama warga sekolah. Yang pertama yaitu B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan utama di sini, apa yang dapat saya lakukan untuk membiasakan anak bertegur sapa dengan baik kepada guru maupun teman di sekolah. Untuk penyelidikan atau tindakan yang saya lakukan yaitu mencari berbagai referensi atau sumber tentang pembiasaan menyapa ini. Lalu dilanjutkan dengan melakukan identifikasi kondisi saat ini tentang kondisi siswa. Bagaimana sikap anak, sudah saling bertegur sapa atau belum, itu kita identifikasi. Dan sampai pada tahapan yang kedua yaitu tahap A ataupun ambil pelajaran. Di sini kita buat pertanyaan yaitu bagaimana cara mulainya, apa manfaat positif dari kegiatan ini, lalu kegiatan apa yang dilakukan untuk menerapkan pembiasaan ini, serta siapa anak maupun guru yang sudah mulai melakukan pembiasaan ini. Untuk tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yaitu mengamati sikap anak selama ini tentang pembiasaan ini ataupun karakternya seperti apa. Baru kita lanjutkan dengan mencari berbagai opsi kegiatan untuk menerapkan pembiasaan ini. Lalu juga kita mengamati serta mencatat anak ataupun guru yang sudah mulai melakukan pembiasaan ini walaupun kita belum melaksanakan programnya.
yaitu melakukan seperti identifikasi awal supaya untuk memudahkan untuk memetakan anak dan guru yang sudah melakukan. Dalam tahap gali mimpi ini, kita menyusun pertanyaan yaitu apa manfaat kedepannya dari kegiatan pembiasaan ini untuk karakter anak. Lalu juga bagaimana karakter positif ini bisa menunjukkan sifat sopan santun dengan sesama. Lalu juga pertanyaan yang selanjutnya yaitu karakter positif apa yang nantinya akan muncul setelah kita mengadakan pembiasaan ini. Sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi, kita melakukan tindakan atau penyelidikan, yaitu yang pertama itu mendokumentasikan hasil praktek baik yang dilakukan setelah melakukan pembiasaan ini. Lalu juga mencari referensi dan berbagai sumber terkait karakter positif yang berhubungan dengan pembiasaan ini, serta juga menggali informasi dari guru maupun siswa terkait dampak dari pembiasaan ini, bagaimana dampak positifnya bagi kehidupannya. Dalam tahap J ataupun jabarkan rencana ini, kita musun berbagai pertanyaan, diantaranya yaitu apa langkah pertama saya untuk memulai kegiatan pembiasaan ini. Lalu juga apa kegiatan di sekolah yang sekiranya dapat mengaplikasikan penanaman pembiasaan baik ini. Lalu juga kita tentukan berapa lama target saya untuk melakukan pembiasaan baik ini. Lalu juga kita bagaimana saya memposisikan rekan guru untuk memberikan teladan terkait pembiasaan ini. Lalu juga ada bagaimana menentukan keberhasilan dari pembiasaan untuk bertegur sapa ini. Dari situ kita bisa melakukan tindakan atau penyelidikannya yaitu bertanya kepada murid tentang manfaat pembiasaan baik ini dalam kehidupan sehari-hari. Lalu juga kita menentukan penanggung jawabnya dari kegiatan pembiasaan ini. Kita juga bisa ataupun kita juga lakukan kolaborasi dengan rekan guru untuk menjadi teladan dan contoh langsung bagi para siswa. Lalu juga kita melakukan koordinasi dengan kepala sekolah untuk membuat kegiatan pembiasaan ini menjadi program sekolah. Lalu juga dilanjutkan dengan membuat program refleksi dari kegiatan ini, supaya bisa diketahui bagaimana keberhasilan yang dicapai dari kegiatan pembiasaan ini. Sampai dalam tahap yang terakhir yaitu A, atur eksekusi. Di sini kita buat pertanyaan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pembiasaan ini. Selanjutnya kita tentukan kapan program ini bisa kita mulai. Lalu bagaimana menjaga kegiatan ini supaya bisa berlanjut. Diteruskan dengan bagaimana mengetahui keberhasilan dari kegiatan pembiasaan ini. Di situ kita melakukan tindakan atau penyelidikan yaitu yang pertama melakukan kesepakatan bersama sebelum mulai kegiatan pembiasaan ini. Dari guru, siswa, kepala sekolah, semuanya kita bersama-sama untuk melakukan kesepakatan bersama-sama. Lalu dari kepala sekolah itu memberikan pengarahan kepada semua unsur yang ada di sekolah, baik itu murid, guru, terkait dengan program pembiasaan ini. Lalu kita tentukan awal mulainya kegiatan ini di sekolah, dan tidak lupa kita melakukan refleksi dari kegiatan pembiasaan yang dilakukan. Untuk menunjang kegiatan itu semua, kita juga bisa melakukan kegiatan yaitu membuat kata-kata inspirasi dan motivasi terkait dengan manfaat dari pembiasaan ini ataupun nilai positif dari pembiasaan ini untuk kita letakkan di lingkungan sekolah, kita tempelkan di dinding atau kita gantungkan supaya itu bisa melekat dan menjadi keseharian bagi anak. Terima kasih.